Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu kejar fisiknya, mantan semakin menjauhimu. Kamu kejar batinnya, siang malam mantan gak bisa tidur sampai bisa ketemu kamu. Ya, banyak di antara kita yang sudah mencoba dan terus mencoba untuk bisa ketemu dengan mantan lagi. Fisiknya, kita datangi ke rumahnya, selalu jawabannya sama, mantan sudah pindah, kata orang tuanya. Mantan sedang pergi, mantan tidak ada di rumah, ya. Selalu jawabannya begitu. Padahal kita sudah nunggu tuh 10 meter dari rumahnya. Kita lihat mantan pulang. Dia masuk rumah 2 menit. Nah, kita datang, kita mengetuk pintunya dan jawabannya selalu sama. Mantan tidak ada di rumah. Kita coba telepon ya. Dia ganti nomor teleponnya. Kita coba temui dia di kampusnya kalau masih kuliah atau di tempatnya bekerja. Ya, dia selalu menghindar dan menjauhi kita. Sekarang kita sudah bisa merasakan ya dan menyimpulkan bahwa sekuat apapun usaha kita mendekati mantan secara fisik, hasilnya sampai hari ini belum kelihatan. Bukannya merespon, bukannya merasa tersentuh, mantan justru terasa semakin sulit untuk bisa diraih. Semakin mustahil untuk bisa kita dapatkan kembali. Nah, ini menyentuh nih ya. Jadi ketika mantan sudah tidak bisa tersentuh lagi, maka apa yang harus kita sentuh agar hatinya terketuk ya? Karena yang namanya fisik kan, dia selalu mengikuti saja apa yang diinginkan oleh hati. Fisik itu cuma mengikuti suasana hati seseorang. Mantan memblokir media sosial kita ya, karena hatinya menginginkan itu. Yang melaksanakan jempolnya tuh blokir tuh di media sosial dengan handphone. Kan yang kalau kita menggunakan handphone biasanya pakai jempol tuh. Ya. Mantan tidak mau ketemu dengan kita. Kalaupun harus ketemu, itu isinya marah-marah. Lisannya yang bicara marah-marah. Kenapa marah-marah? Hatinya kan. Jadi lisannya menyuarakan saja apa yang dirasakan oleh hatinya. Kalau kita ke rumahnya, keluarganya mengatakan mantan sudah pindah, mantan belum pulang, mantan sedang pergi, mantan sedang keluar kota, mantan sedang keluar negeri. Padahal mantan ada di rumah, kita tahu persis. Kenapa begitu? Lisannya kan. Lisannya bilang tuh kepada keluarganya, kalau kita datang bilang, dia tidak di rumah. Ya tidak. Itulah yang terjadi. Kita kejar-kejar fisiknya. Yang terjadi justru mantan semakin jauh. Semakin sulit untuk kita dapatkan. Coba sekarang kita coba untuk berhenti mengejar-ngejar fisik mantan ya. Karena semakin keras usaha kita untuk mengejar-ngejar fisiknya, maka semakin keras pula usaha mantan untuk menghindari kita. Semakin kita berusaha untuk
merebut ya hatinya, tetapi secara fisik. Harapan kita kan kalau kelihatan kita gigih ya, ngejar-ngejar mantan, tidak mengenal menyerah, itu akan membuat hatinya tersentuh, kan harapan kita begitu. Tapi ternyata sekuat apapun kita berusaha untuk menyentuh hatinya secara fisik, ternyata tidak kena, tidak tersentuh. Semakin besar usaha kita, semakin sering kita berusaha untuk muncul di hadapan dia, dia semakin membenci kita. Dan itu realitanya. Bahwa hingga hari ini, mantan belum pernah merespon apapun usaha kita. Tidak ada tanda-tanda bahwa hatinya tersentuh melihat segala usaha yang sudah kita lakukan. Nah, ternyata kita tidak berhasil kan menyentuh hati mantan dengan mengejar-ngejar fisiknya. Justru semakin hari kebencian mantan kepada kita menjadi semakin besar. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengejar-ngejar hatinya, batinnya. Kalau kita kejar batinnya, hatinya, ya tentu bukan fisiknya. Karena kita sudah lihat, kalau yang kita kejar fisiknya, maka mantan semakin menjauhi kita. Sekarang bagaimana caranya kita mengejar-ngejar batinnya si mantan ini tadi? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan mengejar batin mantan sekarang? Ya. Jadi kalau kita ingin menyentuh hati mantan, hati seseorang ya, orang yang tidak membenci kita, ya, dengan kebaikan kita secara fisik yang dia lihat, itu orang bisa tersentuh. Ya. Tetapi ketika orang memang sudah terlanjur membenci kita, kita berusaha menyentuh hatinya dengan kebaikan yang kita tunjukkan secara fisik, kalau hatinya sudah terlanjur membenci kita, yang terjadi justru dia semakin menjauhi kita. Nah, sekarang ya, kalau memang mantan sedang tidak menginginkan kita, jangan dipaksakan. Ya. Kalau memang mantan tidak mau kita temui, jangan dipaksakan. Kan kita sudah mencoba, tidak sehari dua hari. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kan. Hasilnya ya sama saja. Begitu. Nah, sekarang yang harus kita perbanyak adalah mengejar-ngejar batinnya, hatinya. Kita bisa mendapatkan batinnya, ya, menguasai hatinya, maka fisiknya akan OTW menuju kita. Caranya. Sekarang ya, kita kerjakan berbagai amalan yang bisa kita kerjakan. Ya, kita bisa mencari amalan kepada guru-guru kita, atau di channel-channel YouTube itu juga banyak tuh amalan-amalan yang bisa dikerjakan. Di channel kita ini juga banyak ya. Nanti coba dibuka playlist ya, yang judulnya grupnya amalan. Nah, nanti silahkan dipilih amalan yang paling nyaman ya, atau amalan yang kita rasakan getarannya ketika kita melihatnya. Jadi tanda amalan itu berjodoh dengan kita. Kalau kita menerima amalan itu, kita merasa bahagia, merasa yakin, ini yang saya cari nih selama ini. Ya, bahagianya itu seperti orang tiba-tiba dapat hadiah.
atau berangkat ke sekolah, zaman masih sekolah dulu tuh, sama sekali tidak pernah membayangkan bisa dapat ranking. Tahu-tahu pada saat bagi raport ya, Bu guru atau wali kelas mengumumkan bahwa kita juara umum. Wah, itu rasanya bahagianya luar biasa. Nah, kira-kira rasanya begitu. Nanti dipilih amalan yang bisa kita amalkan ya. Di grup kita banyak amalan yang bisa diamalkan. Nah, ketika kita mengirimkan amalan, nah itu secara otomatis yang akan tersentuh adalah hatinya. Nah, batinnya. Ketika setiap hari bisa kita kirimkan amalan tadi, maka hatinya kan akan tersentuh terus tuh. Ya, semakin hari pengaruh dari amalan itu akan semakin kuat tuh di hatinya. Dari benci begitu, nah itu akan dibersihkan tuh. Ya, kalau kemudian memang ada pengaruh misal dari ilmu pelet, guna-guna, sihir tafrik yang membuat mantan membenci kita, itu juga akan dibersihkan. Dari mantan berusaha melupakan jadi teringat terus kan. Karena ketika kita mengerjakan amalan kan kita menyebut terus nama dia. Kita membayangkan dia. Ya kan kita sebut tuh ila ruhi wal jasadi. Nah kita sebut namanya. Kemudian biasanya ketika mengerjakan amalan sambil kita visualkan, kita bayangkan dirinya. Nah itu yang akan membuat hatinya terus tersentuh. Batinnya itu kita kejar terus. Ya. Nah, insya Allah seiring dengan perjalanan waktu ketika kita istiqomah, maka amalan itu akan memberikan perubahan yang dahsyat pada diri mantan. Nah, kalau kemarin dia menjauh, sekarang dia jadi yang kangen kepada kita. Kalau kemarin dia tidak menginginkan kita, sekarang kalau tidak ketemu kita, dia tidak bisa tidur, gelisah terus, dan seterusnya. Ya, apalagi ketika kita mengerjakan amalannya malam hari, ketika dia sudah tidur begitu. Nah, itu kan otomatis dia menerima saja tuh. Karena kan dia sedang tidak memikirkan apapun tuh. Ketika orang tidur tuh, nah, itu amalan itu akan dia terima utuh tuh. Maka disitulah ya mantan yang terus menjauh akan kita lihat perubahannya. Jadi bukan ketika kita kejar-kejar fisiknya, tetapi ketika kita kejar-kejar batinnya, maka perubahan mantan akan bisa kita rasakan. Kita bisa raih batinnya, maka fisiknya otomatis akan mengikuti apapun yang diinginkan oleh hatinya kan. Kita bisa raih batinnya, maka fisiknya akan OTW sendiri menuju kita kembali kepada kita. Kunci keberhasilan sebuah amalan, istiqomah, dilakukan rutin terus-menerus ya. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan secara rutin walaupun itu sedikit ya. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.